Tes tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini, saya membahas terkait dengan informasi terkait dengan UT. Nah, namun di video kali ini saya akan membahas terkait dengan ujian akhir semester. Nah, jadi di UT ini sendiri nggak ada UTS ya. Jadi langsung UAS. Nah, jadi terkait dengan di UAS di UT sendiri itu tidak seperti sebenarnya univ reguler lain, univ lain pun juga ada sih beberapa skema sebenarnya. Contoh misalnya kayak misalnya prodi apa, matkul apa yang emang khusus atau mata kuliahnya penilaiannya berdasarkan laporan ataupun emang harus menggambar yang dimana dikerjakan di rumah, itu biasanya nanti jadi take home exam seperti itu, ada juga ya. Oke, jadi terkait dengan di UT sendiri, yang perlu kita bahas ada 3 skema layanan UAS. Yang pertama adalah ujian tatap muka, ujian online, atau ujian take home exam. Nah, jadi kalau ujian tatap muka ya seperti ujian pada umumnya gitu ya, seperti ujian pada umumnya bahwasanya kita datang nih ke lokasi yang ditentuin gitu. Terus habis itu nanti ujian. Terus habis itu ada ujian online, dari mana ini ujian bukan online sebenarnya, melainkan di sini online-nya itu emang nggak harus kayak bukan tulis tangan ini manual, melainkan pakai komputer. Nah, atau kalau misalnya ini bahasa lainnya tuh, kalau sekarang ujian PTN tuh ada yang namanya seleksi nasional berbasis misalnya ujian tulis berbasis komputer atau UTBK atau komputer based test. Nah, kayak gitulah ya. Atau ujian nasional berbasis komputer. Nah, intinya kayak gitulah namanya ujian online. Jadi ada pakai komputer gitu. Bukan sekedar semuanya itu pure dari rumah gitu, enggak. Dan ini ada pengawasnya gitu. Nah, sama ujian take home exam alias berarti emang dibawa pulang gitu, ibarat kata tuh. Ya udah, berarti bisa kerja dimanapun, mau buka sumber dari manapun, tidak ada pengawas ya. Oke. Nah, untuk skema ini, kalau dulu ya, mungkin tolong koreksiannya kalau misalnya informasi saya ada yang keliru. Jadi setahu saya itu dulu sebelum waktunya pandemi itu full UTM semuanya. UO ada. Jadi UO tetap UTM sama UO. Cuman kalau untuk full skema layanan yang ditentukan oleh pihak UT sendiri itu full UTM. Nah, baru semenjak pandemi full THE. Nah, pasca pandemi atau setelah pandemi ini dibagi jadi 3, ada ujian tatap muka, ujian online, sama ujian take home exam, yang dimana 3 ini itu ditentukan oleh pihak UT. Kalau dulu ya ujian tatap muka semua atau ujian take home exam semua. Kalau sekarang untuk di sini videonya saya record berbarengan dengan record terkait dengan perhitungan nilai mata kuliah ya. Itu ini berdasarkan katalog sistem penyelenggaraan 2023-2024. Nah, jadi untuk misalnya kalau ada update katalog mungkin di 2004, 2005 dan seterusnya, nanti tinggal kalian baca dan sesuaikan aja ya. Nah, jadi skema ini udah ditentukan berdasarkan mata kuliah ya, bukan berdasarkan mahasiswa ini dapat jatahnya UTM-nya sekian, UN-nya sekian, THE-nya sekian, enggak. Tapi berdasarkan mata kuliah yang diregistrasikan. Jadi, apakah mungkin dapat tiga-tiganya? Mungkin. Tapi apakah mungkin cuma dapat satu skema doang? Mungkin juga. Apakah cuma dapat 2 jenis skema? Bisa juga. Misal kayak contoh saya di semester kemarin 2022 genap sama yang semester ini 2023 ganjil. Untuk penyebutan versi baru ya, itu saya dapatnya UTM sama UO. Saya nggak dapat THE sama sekali ya. Oke, nah bagaimana kalau mungkin gini, bagaimana sih misalnya contoh terkait dengan misalnya apakah bisa diganti gitu loh. Kayak misalnya mungkin nih kita dapat UTM tapi kita maunya THE.
Nah, atau mungkin UO maunya THE, itu nggak bisa milih. Nah, tapi biasanya kalau model kayak UTM yang bisa itu adalah melakukan numpang ujian. Kalau emang misalnya ternyata kita ujian di luar wilayah daripada daerah yang diujikan itu sendiri. Terus ujian online, nah mungkin kalau misalnya anggap aja UO nih, mungkin terkait dengan, karena gini ya, UTM itu terkait dengan jadwal ditentukan oleh UT Pusat yang nanti ada kok penjelasannya ya. Nah ini biasanya tuh ini kayak intinya nih dari skema ini kadang bisa berubah. Tapi ingat, berubah ini ditentukan oleh pihak UT, kebijakan pihak UT. Contoh misalnya ada beberapa universitas UT daerah yang kalau misalnya numpang ujian, maka setelah numpang ujian tuh nanti di sana tuh bukan UTM lagi, melainkan ujian online. Ada juga gitu. Ada juga yang misalnya kalau mau numpang lokasi ujian ya UTM, di sana tetap UTM, ada juga gitu. Nah, terus misalnya untuk ujian online mungkin karena ini diatur oleh UPBJJ atau UT daerah masing-masing. Contoh kalau misalnya mungkin ada reschedule. Nah, mungkin bisa aja bisa reschedule. Tapi ada juga yang nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa tuh biasanya dialih skema. Kayak misalnya mungkin pakainya USOP gitu atau ujian remote proctoring tuh. Jadi kayak UTM juga sama nih. Waktu semester kemarin nggak tahu ya kalau 2023 ganjil ini saya nggak terlalu update untuk beberapa UT daerah. Nah, kalau UTM untuk semester kemarin 2023 2022 genap itu sendiri ada beberapa UT daerah yang kalau misalnya ujian yang datang ke lokasi seperti ujian tatap muka ini dia bisa alih skema gitu. Tapi ingat, alih skema ya, bukan kita milih skema apa, tapi dari pihak UT itu, oh kamu nggak bisa datang nih, nah saya kasih alternatif nih, kamu ujiannya atau uasnya pakai skema ini ya, nah gitu ya. Oke, jadi semua skema ini tetap ditentukan, jadi nggak bisa kita milih gitu ya. Oke, nah yang pertama yang kita bahas adalah terkait dengan skema UTM atau ujian tatap muka, yang dimana sebenarnya terkait dengan skema UTM ini intinya adalah pada kayak sekolah pada ujian pada umumnya, bahwasanya tuh datang ke lokasi yang ditentukan oleh pihak UT daerah masing-masing, yang kalian bisa cek itu ada di KTPU gitu ya untuk lokasinya. Kemudian untuk jenis tesnya, nah ini kalau berdasarkan katalog ya, ada tes objektif atau pilihan ganda yang dikerjakan di LJU atau LJK. Yang pakai urutan makanya pakai pensil 2B. Nah, di sini ada penjelasannya, pengerjaan LJU-nya pakai pensil 2B karena jatuhnya tuh kayak emang kayak ngerjain UN waktu SD. Yaitu adalah atau mungkin UN zaman dulu yang ngitemin. Nah, terus kalau yang uraian itu dikerjakan pada buku jawaban ujian yang ditulis menggunakan atau dikerjakan menggunakan pulpen seperti itu ya. Nah, di sini kan ada dua, tapi ini nggak tahu ya, mungkin akan ada di next atau gimana. Cuman dari 3 semester yang saya alami dan beberapa pengalaman kakak tingkat sebelumnya di universitas terbuka, bahwasanya untuk UTM sendiri itu overall itu tes objektif atau pilihan ganda. Jadi emang benar-benar menghitamkan. Nah, cuman apakah nanti akan ada esai atau enggak tahu. Nah, biasanya terkait dengan kayak gini tuh terkait dengan ini, kalau untuk 2023 ganjil yang ini ya, ingat disclaimer-nya 2023 ganjil di sini terkait dengan UTM, biasanya ini itu ada penjelasannya dari masing-masing UT daerah, kayak mungkin di website atau sosmednya, kayak atau UT pusat yang memberitahukan bahwasannya tuh UTM tuh skema mekanismenya tuh seperti ini dan tesnya tuh seperti ini loh, tuh ada gitu ya. And then yang keempat terkait dengan UTM adalah waktu sama sesinya itu serentak. Nah, jadi serentak. Jadi semua UT daerah, semua mahasiswa itu kalau misalnya untuk 2023 ganjil yang sekarang yang saya alami sekarang ini adalah tanggal 16 sama 17 Desember 2023, berarti bulan kemarin.
Nah, itu serentak tuh 16 sama 17. Jadi tidak akan mungkin ada mahasiswa yang UTM tuh tanggal 18 ataupun tanggal 15 atau di luar tanggal 16 dan 17. Nah, itu bisa kalian cek jadwalnya terkait dengan perkiraannya UAS UTM tuh kapan, bisa dicek di Kaldik atau kalender akademik ya. Nah, kalian bisa googling atau surfing di website UT itu sendiri. Nah, terkait dengan yang namanya jadwalnya itu rincinya gimana, sebenarnya kalian bisa lihat di sistem katalog sistem penyelenggaraan yang dimana ada yang namanya kode waktu ujian. Jadi bisa kita predik tuh dapatnya hari apa, sesi berapa. Nah, kan ada 2 digit tuh, misalnya 2.1 atau 21 atau 1.2 kan gitu. Digit yang pertama itu menandakan harinya. Jadi kalau 1.1 berarti hari pertama tuh. Kalau 2.3 berarti hari kedua. Nah, 1 sama 3 yang di belakang, kalau 1.1 tuh berarti hari pertama, sesi pertama. Kalau kode waktu ujiannya 2.3 itu berarti ya hari kedua sesi ketiga. Nah, untuk sesi-sesinya itu ada jamnya sendiri tuh. Misalnya sesi 1 dari jam 07.00 WIB sampai 08.30 WIB. Nah, itu juga ada kok. Itu biasanya nanti akan ada di KTPU ya. Jadi yang ada di KTPU, misalnya kenapa kok makanya bisa bolong-bolong ya jadwalnya kalau mungkin yang ya emang ini karena kan tergantung sama kode waktu ujiannya gitu. Jadi nggak usah heran atau nggak usah bingung kalau misalnya ke KTPU UTM-nya tuh ada yang bolong-bolong. Ya kalau emang misalnya di situ nggak ada jadwalnya atau emang nggak ada kode matkul yang kode waktu ujiannya di situ, ya untuk UTM juga nggak bakal ada gitu ya. Oke, terkait dengan UTM itu sendiri ya. Oke, yang kedua adalah ujian online. Nah, di sini ujian online ini dulu gitu ya. Kalau dulu tuh atau ini berdasarkan katalog ini dulu juga sama sampai sekarang adalah mengikuti ujian yang jam ujiannya bentrok. Salah satu mata kuliah bentrok dapat diikuti melalui ujian online. Nah, tapi di sini saya garis bawahi untuk dulu UO-nya kalau terkait dengan mata kuliah bentrok itu adalah meregistrasikan ujian online. Jadi UO registrasi hitungannya. Itu biasanya bayar dulu tuh 150.000 per matkul yang diajukan. Jadi kalau misalnya dari sekian matkul ternyata matkul bentroknya tuh 3 macam, misalnya nih 3 kode yang jadi 3 matkul. Set kodenya ini sama yang matkul ini sama matkul ini kodenya sama, maka nanti kalian akan bayar 450.000 untuk pengajuan alih skema matkul yang bentrok itu, salah satunya. Jadi biar bisa ujian. Nah, tapi kalau untuk yang 2023 ganjil ini ataupun 2022 genap kemarin, UO-nya kalau bentrok itu UO-nya otomatis dari pihak UT gitu. Jadi nggak perlu bayar ya. Nah, cuman nggak tahu nih untuk kedepannya setelah ini apakah bakal balik kayak dulu atau mungkin kayak sekarang gitu ya. Oke, yang kedua adalah terkait dengan mengikuti ujian di luar jadwal ujian yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Nah, biasanya kalau ini terkait dengan yang namanya contoh ujian online ini kan banyak macamnya nanti ya. Jadi misalnya mengikuti ujian di luar jadwal ujian, nah nanti yang seperti yang saya bilang sebelumnya bahwasanya tuh kayak misalnya UTM itu bisa jadi alih skema tuh. Waktu 2002 genap kalau nggak salah UT Bandung atau UT Bogor lah. Itu terkait dengan UTM nggak bisa datang nih, maka bisa dialihkan skema menjadi USOP, ujian semi online proctoring gitu. Yang dimana itu nanti terkait dengan jadwal ujiannya ya di luar kalender akademik yang UTM punya gitu ya. Jadi ini yang ujian di luar jadwal ujian itu yang ujian tatap muka ya. Nah, kemudian terkait dengan tesnya, nah itu ada tes objektif sama tes uraian. Nah, ini juga sama nih, sama kayak ini. Nah, kalau untuk 2023 ganjil sekarang terkait dengan mana yang objektif, mana yang esai atau mana yang pilihan ganda, mana yang esai,
itu ada keterangannya di KTPU-nya. Matkul ini dikasih kode ini. Nah, kalau kode ini tuh berarti tesnya nanti pilihan ganda. Kalau matkul ini dengan kode yang satu lagi nanti berarti jenis tesnya tuh esai atau uraian gitu. Nah, nanti kalau yang objektif pilihan ganda ya ini kita kerjanya di komputer. Jadi komputernya ini sudah disediakan oleh pihak UT. Walaupun mungkin ada tempat tertentu atau mungkin contohnya mungkin kalau yang ikut Pokjar dan emang ujiannya di Pokjar itu biasanya mungkin kalau Pokjarnya nggak ada komputer ya berarti mahasiswanya harus bawa laptop sendiri gitu ya untuk akses website ujiannya yaitu adalah suwo.ut.ac.id. Nah, kalau esai ya juga dia buka ini nanti uploadnya di sini. Kalau yang objektif buka ini kerjanya juga di sini ya. Nah, untuk waktunya sama penyelenggaraan ya UT daerah masing-masing. Makanya kalau misalnya mahasiswa satu sama mahasiswa yang lain jadwalnya beda, gak usah panik gitu. Karena emang ditentukan oleh berdasarkan ya random mahasiswanya. Jadi bukan berdasarkan matkul lagi ya, tapi memang berdasarkan masing-masing mahasiswa. Cuman di random by system biar adil. Jadi nggak ada yang kayak misalnya dianaktirikan, kayak misalnya yang kerja nih dapatnya jadi begini gitu. Oke. Kata sandi yang digunakan untuk login ya karena emang perlu login ya itu ada di KTPU untuk skema UO ya. Nah, terus terdapat dua jenis UO. Nah, jadi emang ada dua jenis nih. Yang pertama adalah harus datang ke lokasi, itu adalah ujian online berbasis web. Ya, ibarat kayak model UTBK atau UNBK atau komputer based test yang datang langsung. Kita nanti tinggal milih nih, tinggal ngeklik. Nah, berarti komputernya itu udah disediakan tuh sama pihak penyelenggaranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ujian yang emang mau dari mana aja. Nah, contoh ujian semi online proctoring. Nah, semi online proctoring sendiri itu kayak misalnya nanti untuk yang online ya, intinya yang online baik either dia untuk USOP ataupun UORP ya. Kalau untuk semester 2003 ganjil. Biasanya kalau untuk yang UO yang kayak ada dari tempat yang ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri, yang pasti mahasiswanya sendiri yang menyiapkan kondisi internet, perangkatnya gitu ya, atau fasilitas-fasilitas yang mendukung. Kayak misalnya nih laptop untuk mengerjakan soal dan HP untuk webcam misalnya. Terus yang kedua adalah terkait dengan misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ruangannya harus gak ada orang nih. Terus yang ketiga mungkin kayak misalnya menyediakan jaringan internet yang lancar. Nah, dan biasanya kalau untuk yang online yang nggak usah datang ke lokasi begini, nanti itu akan ada pengawasannya, yaitu yang webcamnya itu nanti itu gunanya untuk aplikasi meeting, nah, yaitu adalah MS Teams atau Zoom ya, sebagai ruang pengawasan lah ibarat kata tuh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ujian online yang nggak harus datang ke tempat itu, biasanya nanti diinformasikan atau dikomunikasi atau dibagikan infonya oleh pihak UPBJJ atau UT daerah masing-masing, karena yang menyelenggarakan itu adalah mereka sendiri gitu. Makanya kayak misalnya makanya kayak ujian online mungkin ada yang bisa reschedule, tapi ada yang nggak bisa di reschedule, akhirnya ahli skema. Atau ada juga yang nggak bisa datang, akhirnya ahli skema juga. Nah, jadi itu kebijakan dari masing-masing UT daerah ya. Nanti UT daerah confirm tuh ke UT pusat, tolong dong ini setting begini atau mungkin ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ujian take home exam atau THE. Ya, walaupun sebenarnya take home exam aja udah udah cukup. Exam kan artinya ujian bawa pulang gitu kan, bawa ke rumah. Nah, untuk ujian THE sendiri ini nggak ada PG of course. Adanya apa? Uraian, tugas ataupun yang lain. Nah, untuk yang kayak misalnya untuk UO sama UTM kan di sini ada yang esai ya. Nah, ini biasanya ada matkul-matkul tertentu yang emang pengajarnya tuh esai. Contoh UO TAP ya, matkul
tetap atau tugas akhir program itu pengerjaannya dilakukan secara soalnya tuh esai berupa studi kasus atau matkul writing atau matkul apa listening ya atau matkul apa deh yang pasti nggak mungkin jadi dalam bentuk teks objektif tes pilihan ganda lah. Nah biasanya tuh ada matkul-matkul tertentu yang emang ujiannya itu nanti esai gitu, jadi berdasarkan matkul sebenarnya ya. Terus untuk THS sendiri ya ini pasti esai ya kan ya. Terus kemudian jawaban ujian ini dikerjakan mahasiswa di tempat domisili ya, jatuhnya emang ya mau bebas di mana aja, open book, open source apapun itu, and then nggak ada pengawas. Yang pasti tetap menaati dan menjunjung tinggi integritas akademik ya, contohnya jangan joki ya, nggak boleh. Oke. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengerjaannya sendiri. Ini ada websitenya nih, sama kayak ujian online. Nah, websitenya adalah the.ut.ac.id ya. Jadi mengunduh soal, mengunduh naskah soal, mengupload atau mengunggah buku jawaban ujian itu dilakukan di website ini ya. Oke, kemudian terkait dengan waktu pelaksananya sendiri itu ditentukan oleh pihak UT. Nah, kalau untuk THE di sini jadwalnya berdasarkan matkul. Nah, karena yang nentuin kan UT pusat nih. Jadi misalnya matkul ini dapatnya hari ini tanggal segini. Nah, terus habis itu untuk matkul ini dapat jadwalnya sendiri gitu. Nah, cuman waktu ya, ini intinya sesuai dengan KTPU lah ya. Nah, kata sandi untuk login bisa dilihat di KTPU THE. Nah, ini yang mungkin sering jadi masalah. Kalau model kayak UTM sama UO kan palingan kendalanya adalah kalau untuk tata tertib biasanya ada tuh. Kalau untuk UTM tata tertibnya itu kayak misalnya menggunakan kalkulator untuk yang emang boleh pakai kalkulator gitu. Jadi terus terkait dengan dress code atau jas almet, gitu ya. Terkait dengan dress code ataupun jas almet sendiri itu apa sih namanya, disediakan oleh atau diinformasikan atau tergantung sama UPBJJ atau daerah masing-masing tuh. Terus kalau misalnya emang nggak ada itu boleh bebas ya, yang penting rapi dan sopan. Tapi kalau emang ada ya ikuti aturannya mereka seperti itu. Intinya UTM tuh nggak jauh beda sama kayak umumnya ya. Biasanya kalau untuk UTM sendiri tuh biasanya sebelum masuk ke ruangan tuh ada tulisan kertas berupa tata tertib tuh. Nah, untuk UO juga nggak jauh beda. Bedanya adalah terkait dengan pelaksanaannya aja. Jadi kalau misalnya UTM tuh kita perlu alat tulis untuk mengerjakan, kalau UO itu ya tergantung. Kalau emang esai ya perlu alat tulis. Kalau yang pakai komputer yang les pilihan ganda tinggal ngeklik doang ya berarti nggak butuh alat tulis gitu. Dan sama nggak perlu yang namanya papan ujian gitu. Nah, untuk pengajian THE sendiri, nah ini nih yang kadang suka jadi kendala ya, sehingga banyak banget tuh yang telat, lewat gitu. Ya, yang pertama adalah terkait dengan pengajian THE sendiri adalah jangan meremehkan pengajian THE sendiri karena open book. Banyak banget nih ya kan, udah download soal karena open book ya kan, jadi nggak belajar. Pas ngerjain soal, buka materinya karena belum belajar sama sekali, bingung dong itu nyarinya di bab apa gitu kan, atau mungkin di halaman berapa, atau mungkin ada di modul keberapa, kegiatan belajar berapa. Nah, alhasil nyari jawabannya tuh yang lama. Udah nyari jawaban lama, ngerjainnya lama, waktunya habis, telat kumpul deh kan gitu. Itu yang pertama. Jadi walaupun emang open book, setidaknya minimal ya sempatkanlah untuk membuka atau mempelajari isi bahan buku materi pokoknya atau BMP-nya, sehingga untuk waktu pengerjaannya sendiri nggak terlalu lama atau tidak terlalu menyita waktu yang banyak. Yang kedua adalah terkait dengan persiapan BJU. Nah,
BJU sendiri itu kan sebenarnya bisa di-download di website THE sendiri. Nah, tapi tapi ingat, timer itu atau misalnya batas waktu unggah itu dihitung dari unduh soal, bukan unduh BJU. Nah, jadi terkait dengan BJU sendiri, ya kalau mau download sebelum hari H ujian, karena kan terkait dengan ini biasanya udah mulai tuh bisa login tuh. Nah, jadi kalau udah bisa login, silakan download terlebih dahulu, ataupun nanti akan saya share ya file BJU. Nah, jadi terkait dengan ini, kadang waktu juga habis buat nyiapin BJU. Coba bayangin aja BJU kita nyiapin ya paling kasar mentok-mentok 20 menit lah. Mungkin kayak ngetik nama, ngetik ini, atau mungkin ada kendala apa ya, estimasinya 20 menit lah gitu. Kan sayang tuh 20 menit daripada nyiapin BJU, kan bisa buat ngerjain soal. Nah, makanya sebelum ngunduh soal, siapin dulu BJU-nya. Jadi nanti pas BJU-nya udah selesai, unduh soal langsung tuh kerjain. Nanti upload sama BJU-nya lengkap gitu. Yang ketiga adalah pilih waktu pengerjaan yang tepat. Nah, kadang ada beberapa yang mentang-mentang ngerjain ini tapi nggak ngelihat waktu. Contoh, bagi yang masih kerja, udah tahu masih kerja, sibuk, maksa untuk unduh soal. Timernya udah jalan, tapi akhirnya dia sibuk kerja, hasil nggak sempat ngerjain. Nah, kan sayang lagi kan tuh. Terus yang keempat adalah jangan upload BJU-nya tuh, atau jangan upload ke THE-nya tuh mepet-mepet. Karena biasanya kalau mepet deadline itu kayak misalnya mungkin contoh kan untuk semester 2023 kemarin ya, semester kemarin 2022 genap itu udah mulai berlaku TH itu 6 jam dari unduh soal pengerjaannya ya. Kalau untuk pelaksananya sendiri, untuk buka dan tutup servernya sendiri terkait dengan untuk matkul tersebut itu 24 jam tetap. Cuman bedanya kalau dulu 12 jamnya dimulai dari hari itu juga, berakhir di hari itu juga. Jadi bukannya tuh hari Senin, misalnya contoh nih, pelaksanaannya dari hari Senin nih. Seninnya itu dimulai dari 00.00, tutupnya hari Senin 23.59. Nah, kalau untuk yang sekarang 2023 ganjil sendiri itu mulainya dari hari yang jadi kayak kebagi 2 hari. Hari pertama itu mulai buka, misalnya contoh nih Senin bukanya bukan 00.00 lagi, melainkan 06.00, itu seingat saya ada di KTPU kok jadwalnya ya. Nah, tutupnya atau hingga keesokan harinya, hari Selasa, berarti sebelum jam 6 tuh, kalau mulai jam 6 jadinya 05.59 WIB itu udah terakhir tuh. Makanya kalau misalnya anggap aja nih, dan itu udah dan untuk yang sekarang 6 jam pengerjaan ya. Nah, jadi pas misalnya nih udah 6 jam pengerjaan, nah upload itu jangan mepet-mepet, kayak ngasih estimasi jangan 30 menit deh, itu masih agak sedikit resiko. 1 jam atau 2 jam sebelum waktu atau batas unggah tuh, yang 6 jam itu. Sehingga nanti kalau emang ada kendala nih terkait dengan mungkin nggak bisa upload karena mungkin ada kendala jaringan, ataupun mungkin keteledoran sendiri misalnya, atau mungkin teledor sendiri nih salah upload, atau mungkin lupa kode akses, atau mungkin misalnya perangkatnya bermasalah. Nah, itu masih ada waktu tuh untuk ngupload. Nah, terus yang keenam adalah lakukan pengaturan browser sesuai panduan yang ada di website THE nih. Nah, kalian tinggal buka website the.ot.ac.id, itu ada panduannya. Nah, silakan dibaca terkait dengan di situ tuh. Di situ ada terkait dengan penyiapan BJU sendiri, terus uploadnya gimana, setting browsernya atau pengaturan browsernya itu seperti apa. Nah, untuk yang keenam ini sebenarnya dilakukan untuk menghindari nggak bisa unduh soal atau nggak bisa unggah BJU
atau kode aksesnya tuh nggak muncul. Nah, jadi supaya pelaksanaan TH itu berjalan lancar, nah lakukan pengaturan sesuai panduannya ya. Kemudian nomor 7 adalah terkait dengan perhatikan jadwal THE. Nah, ini juga sama nih, ini yang paling sering banget nih kelewat. Kayak mungkin bacanya mulai dari ini sampai segini. Nah, dikira sampai itu malah mulai bukanya. Nah, kan salah ya. Ya, tuh. Oke. Jadi terkait dengan ini, nah kalau kelewat nih, misalnya kelewat ataupun misalnya nggak ikut ujian deh, kelewat jadwal deh, kan dianggap tidak ikut ujian. Terus juga kalau misalnya telat upload walaupun udah ngerjain pun juga dianggap tidak mengikuti ujian. Nah, solusinya bagaimana tuh ya? Nah, hubungi UPBJJ atau UT daerah masing-masing, karena kalau 2 semester kemarin, tapi nggak tahu ya kalau dulu ya. Intinya 2 semester kemarin yang semenjak 6 jam pengerjaan ini, ada beberapa UPBJJ yang membantu mahasiswanya bagi yang telat unggah. Ingat, telat unggah, ada yang telat unggah doang. Jadi yang nggak ngikut atau nggak ngerjain tuh nggak boleh upload. Nah, jadi yang benar-benar udah ngajain dan kendala upload alias kan biasanya untuk tanda sebagai pengajian itu atau ini udah unduh soal. Kalau yang nggak ikut sama sekali itu biasanya nggak unduh soal dong. Nah, itu ada terdeteksi secara sistem. Nah, kalau misalnya udah unduh soal terus ngerjain lupa upload atau telat upload, nah biasanya tuh UPBJJ atau daerah tuh membantu tuh untuk misalnya meneruskan ke UT pusat untuk dikoreksi. Nah, tapi yang perlu diingat jangan dibiasakan. Jangan berpikiran bahwasanya tuh iya ada bantuan nih. Nah, jangan meremehkan karena ternyata kalau tiba-tiba ternyata di kebijakan di semester itu nggak ada bantuan lagi kayak gitu, mau gimana? Kan sayang kalau ngulang kan gitu. Alias nggak ada nilai. Nah, terus juga ini terkait dengan ini yang telat upload. Nah, ada juga beberapa UPBJJ yang misalnya untuk telat upload di chat pribadi, alias mungkin mendeteksi karena mungkin ada masalah sama sistem. Jadi di chat pribadi, sehingga yang nggak dapat chat pribadi alias mungkin yang kemungkinan besar itu emang benar-benar lupa gitu. Jadi telat uploadnya jauh atau mungkin telat uploadnya emang karena keteledoran sendiri, itu nggak di chat pribadi. Jadi benar-benar yang dibantu tuh emang yang kendala ada hubungannya sama sistem. Kalau yang keteledoran kayak misalnya harusnya ngumpulnya jam 7 nih, ternyata mau ngumpul jam 8, ya udah itu nggak bakal dibantuin. Tapi ada beberapa UPBJJ atau T daerah yang kalau yang telatnya kayak gitu tuh harusnya jam 7 kumpul tapi jam 8 baru kumpul tuh ada yang misalnya ngebantuin tuh ada. Tuh. Ya. Oke. Nah, informasi tambahan nih terkait dengan UAS ya. Oke, jadi di UT nggak ada kisi-kisi. Nah, karena apa? Sistemnya beda sama univ reguler yang dimana pembuat soalnya itu sendiri itu adalah apa sih namanya, pengajar kita juga gitu atau dosen yang di kuliah di univ reguler alias yang tatap muka itu sendiri itu kenal dan membentuk tim pembentuk soal. Jadi buat soal tuh univ tersebut dan dosennya univ tersebut, sehingga bisa dikasih nih kisi-kisi berupa kuis kayak atau segala macam. Jadi emang di UT tuh ya emang benar-benar ya udah pelajaran tuh isi buku tuh. Jadi intinya materinya bakal tetap sesuai gitu. Cuman yang bikin siapa? Ya itu pihak UT aja yang tahu. Jadi kayak misalnya mungkin pihak UT menyuruh atau memberikan komando bahwasanya tuh bikin dong soal UTM nih kayak ke siapa gitu ya, nggak ke siapanya itu nggak tahu gitu. Makanya suka random banget kadang tuh soal mau UTM ataupun UO ya ataupun juga kalau TH itu kayak nggak begitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan lokasi ujian UTM nih, kalau di KTPU-nya masih kosong gimana? Nah, cari sebenarnya di keterangan KTPU-nya tuh ada hubungi UPBJJ atau UT daerah. Nah, tapi selain menghubungi lewat kontak yang disediakan, bisa datang langsung ke kantornya ataupun cek website dan sosial medianya. Biasanya di website ataupun sosial medianya tuh udah dibagikan informasinya.
Kayak misalnya nih kode daerah ujiannya begini, untuk lokasi daerah Jakarta Barat contohnya dapat hari pertama ruangan sekian tuh di lokasi sekolah ini gitu. Nah, ini juga terakhir terkait ini, tidak ada susulan untuk mahasiswa yang terlewat atau waktu ujian. Nah, kalau kayak UO dan ternyata bisa reschedule, coba aja ditanyakan. Jadi makanya untuk terkait dengan susulan otomatis ya intinya dari pihak UT pusat sendiri atau dari ininya tidak ada susulan. Tapi kalau emang mau cari solusi alternatif, silakan hubungi UT daerah ataupun datang langsung ke UT daerahnya ya. Oke, untuk kode waktu ujian, nah yang sempat saya singgung sebelumnya di skema UTM, untuk UO sama TH itu diabaikan saja karena emang nggak ada pengaruhnya ya, karena kodenya itu bergantung sama hari dan sesi. Nah, sedangkan untuk UO sendiri sama untuk UO sendiri, walaupun emang ada sesi, sesinya itu tidak mengikuti yang aturan UTM. Kalau UTM tuh paling pagi mulai jam 7. Tapi kalau UO itu kalau nggak salah mulai jam 8 atau jam setengah 8 lah intinya gitu. TH apalagi udah esai, bebas ngerjain di rumah ya kan ya. Nah, terus open book ya udah otomatis nggak ngaruh dong ya kan. Terus ikuti tata tertib ya, karena kalau ada ini biasanya ada sanksi akademis. Dan untuk masalah terkait dengan kalau nggak ikut ujian atau nggak ikut ujian nih, terus nggak ada susulan, otomatis harus mengulang matkul. Nah, kalau sekarang wajib harus registrasi mata kuliah ulang ya untuk mengulang matkul tersebut. Kalau dulu ada tuh ujul alias ujian ulang. Kalau sekarang emang kalau mau memperbaiki nilai ya harus registrasi mata kuliah selama semester berjalan, yang dimana untuk SIPAS tuh mulai bisa di registrasi mata kuliah ulang tuh di semester 3. Kalau untuk non SIPAS itu sebenarnya bebas, cuman disarankan di semester 3 karena batas maksimal SKS di semester 3 tuh udah 24 SKS gitu ya. Ya, oke. So, segitu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi ujian akhir semester di UT. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah donasi di saywiri.co dan scan barcode kirisnya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.